Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kita jumpa lagi. Hari ini temanya ya, eh keadaan dia saat ini karena kamu sudah menjauh ya. Keadaan dia saat ini setelah kamu menjauh dari dia. Aku lihat di sini ya, dia saat ini keadaannya sedang ruwet ya. Hatinya nggak tenang ya teman-teman ya, gelisah. Tentu dong, karena dia memikirkan kamu. Oh, kamu sempat ngeblok dia ya. Ya, hatinya saat ini gelisah, pikirannya juga gelisah, nggak tenang. Kamu kepikiran terus ya. Kuat sekali yang aku rasain di dalam kartu ini, bahwasannya pikirannya dia ini, hatinya masih terus tidak bisa lepas untuk melupakan kamu ya. Selalu teringat terus sama kamu. Apalagi di sini aku lihat komunikasinya ada pemblokiran atau diblok ya. Ini yang membuat hatinya perih. Banyak kegelisahan dan perih di dalam batinnya. Dan saat ini dan kedepannya nanti, asik, langsung dapat 2 kartu ya. Dia memikirkan semenjak kamu memblokir nomornya dia atau akun media sosialnya dia ya, saat ini mungkin dia dalam keadaan memang betul-betul dalam keadaan sedih ya, dia gelisah gitu. Banyak yang dia dalam unek-uneknya pingin banget dia utarakan ke kamu ya, pingin dia omongin semua ke kamu, tetapi tidak bisa terhubung ya, karena memang sudah diblok. Dan sekalipun misalkan dibuka juga belum tentu ada percakapan, belum tentu ada komunikasi antara kamu dan dia menjadi lebih baik. Kenapa? Karena aku lihat di sini adanya cemburu ya. Jadi masalah yang besar terjadi saat ini, kamu meninggalkan dia karena mungkin aku melihatnya dalam perjalanannya keadaan dia saat ini juga dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan susah ya. Dan aku lihat juga banyak dibumbui dengan hal-hal rasa cemburu ya. Perasaan dia saat ini gini loh teman-teman ya, jauh dari kamu, tidak lagi terhubung dari kamu, hatinya ini selalu berangan-angan, memikirkan ya, sesuatu hal yang pernah kalian lewati bersama, membuat serasa jiwa raganya itu ya nggak bisa, mungkin 1 detik atau 1 jam aja gitu ngelupain kamu, itu rasanya sulit banget, kepikiran terus. Entah mau berbuat apapun, mau melakukan aktivitas apapun yang terjadi, memang dia di dalam kartunya tidak pernah bisa melupakan kamu. Tetapi di sini ya, dia sangat bingung dengan sikap kamu saat ini kepada dia. Kalau dia berpikir kamu sayang sama dia, kenapa kamu melakukan pemblokiran atau menutup akses komunikasi, membuat dia jadi ruwet ruwet ya teman-teman. Dan dia itu ngerasain banget dalam kesehariannya saat ini, hidupnya kayak suntuk banget gitu ya, kayak nggak bisa naik ke tingkat yang lebih baik. Ngerti kan teman-teman? Kalau keadaan hati atau jiwa yang sedang dalam masalah ya, dilemahkan gitu ya hatinya. Jadi dia tidak punya rasa semangat dalam bekerja, tidak punya rasa semangat atau tidak bisa melahirkan ide-ide sesuatu yang harus dituangkan ke dalam sebuah tulisan ya, atau sebuah eh, apa ya, dia punya apa, kalau kalau kita hidup itu hati kita bermasalah, sulit untuk mengeluarkan energi semangat. Semangat ini akan kita gunakan untuk tenaga ya, untuk tenaga, sehingga raga kita ini bisa
berjalan, bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu. Tetapi kalau hati terluka, hati nggak enak, gelisah, pikiran juga nggak tenang, bikin raga kita tuh jadi lemes, jadi males, ide nggak keluar, nggak bisa berpikir apa-apa, yang ada adalah keruwetan hati ya. Lalu ada suatu peperangan ya antara batin dan pikirannya dia saat ini sedang berperang gitu ya. Yang satu mungkin kepikiran kamu terus, hatinya juga menginginkan untuk ketemu, ingin jumpa, ingin dekat gitu, tapi pikirannya juga jadi jahat. Jadi antara kejahatan dan kebaikan di dalam pikiran dan hatinya dia sedang berperang ya, saat memikirkan kamu, terlintas terus. Nggak bisa dia satu hari pun untuk beristirahat ya, kepikiran hingga saat ini, bahkan sedang dalam keadaan tidur pun, mau tidur aja nggak bisa dia lelap, nggak bisa dia memejamkan mata karena terus kepikiran ya, kepikiran kamu, dan kepinginnya dia sekarang ini terkoneksi lagi atau bisa berhubungan lagi sama kamu. Hatinya masih kenceng banget perasaannya ya, meskipun tidak seperti apa yang dia inginkan, meskipun keadaan kamu mungkin tidak baik-baik saja, atau keadaan dia yang tidak baik-baik saja, atau suatu permasalahan yang terjadi di antara kalian sebelum terjadinya pemblokiran ini, dia tetap masih mencintai kamu dengan kenceng atau kuat ya. Di sini saat dia tertidur, saat dia pergi, bukan tertidur ya, tapi mau tidur atau dia mau melakukan sesuatu, yang dia pikirin adalah ya kamu terus gitu ya. Hari pertama, kedua, ketiga, dan hingga saat ini, dan aku ngelihat kartu di masa depan atau ke depannya nanti dia pun akan kepikiran kamu terus. Kenapa? Di sini juga dia apa ya? Karena saking masih sayang sama kamu ya. Jadi sebelum dia tidur, sebelum dia beristirahat, dan aku lihat di kartunya hari ini, mungkin teman-teman yang saat ini lagi kerja, aku lihat dia lagi berbahan, lagi berbaring karena dalam keadaan sakit atau dalam keadaan tidak punya semangat ya, mungkin dia izin kerja gitu, nggak ada semangat raganya, karena hatinya bener-bener lagi melau, bukan melau karena dia itu kayak kayak manja atau bukan, tapi memang sebesar itu gitu loh pengaruh ke dianya, sehingga dianya saat ini tidak bisa bangkitkan energi panasnya atau semangatnya supaya si raganya bisa kuat, bisa bisa bekerja lah, bisa diajak bekerja, tidak malas, pikirannya juga nggak mentok gitu. Ini dia nggak bisa ngeluarin ide ya. Hayalan dia sebelum tidur itu dia seakan-akan bertemu atau sedang dekat dengan kamu, sedang bermesraan, sedang melakukan sesuatu yang mungkin dia inginkan saat ini ya teman-teman. Jadi dia punya perasaan rindu dan cinta yang besar kepada kamu hingga memasukkannya ke dalam angannya dalam hal urusan seperti bercinta ya. Dia mewujudkan dirimu seakan-akan ada di sampingnya dan kalian sedang bersamaan ya. Itu yang aku rasa, aku lihat dari kartunya seperti itu. Energinya besar banget ya, harapan dia besar banget, bisa kembali atau menjalin hubungan lagi dengan kamu. Ini kuat kan tuh, perasaannya kuat, kepikiran kamu terus. Nah tetapi saat bersamaan saat ini dia kepikiran kamu terus, saat ini juga dia sedang dalam keadaan punya masalah dalam pekerjaannya. Dia aku lihat di sini sebagai bukan pekerja kantoran ya, bukan juga orang yang bekerja di suatu instansi pemerintah, tetapi aku lihat dia adalah seorang kayak punya pedagang gitu ya. Atau dia membuka usaha sendiri. Di sini dia nggak bisa ngeluarin idenya ya, idenya ketutup banget, nggak bisa jalan, nggak ada yang bisa dia
apa ya, yang bisa membuat dia itu jadi lebih bagus gitu dari sebelumnya. Nggak ada ide, mati. Kalau orang nggak bukan kerja di tempat orang lain ya, dia punya usaha sendiri, nggak ada ide tuh mati. Yang aku rasain saat ini seperti itu. Jadi usahanya nggak bergerak maju gitu. Bisnisnya nggak bisa berjalan sesuai dengan harapan dia yang sebelumnya mendapatkan banyak hal yang banyak gitu ya dari hasil penjualan atau dari hasil dia bekerja ini, dari hasil usaha dia ini. Saat ini sedang ada masalah karena hatinya bener-bener apa ya, banyak amarah, kesel, dongkol ya. Karena apa? Karena komunikasinya diblok. Ini yang bikin dia marah. Saat ini sikapnya dia bener-bener kayak kacau, teman-teman, ngerti ya? Nggak nggak bisa dia gunakan untuk bekerja. Dia nggak punya feeling untuk melakukan sesuatu, apa ya, kayak nggak gembira, teman-teman. Hatinya tertahan di sini ya. Jadi dia mau melakukan pekerjaan yang baik pun tertahan banget. Aku rasain ya secara tertarik energinya oleh batin aku ini kayak gini, rasanya males sekali dan keselnya bukan main, kesel banget dan kayak mau marah tapi dia nggak bisa marah. Dia pingin bukan melukai orang, tapi dia pingin memarahi orang yang ada di sekitar dia, yang ada di dekat dengan dia. Dia pingin marah sekali ya, pingin orang lain itu memperhatikan dia. Sebenarnya dia pingin dapat perhatian dari kamu, sehingga dia mengatakan kepada orang yang ada di sekitar dia untuk perhatian sama dia gitu. Dia ungkapin bagaimana dia bekerja keras, bagaimana dia bersusah payah selama ini tapi tidak ada yang perhatian sama dia. Tetapi saya memiliki usaha itu hampir mau tutup karena masalah urusan hati gitu loh. Dia di sini lagi butuh support, butuh penyemangat. Ada orang lain yang bisa bikin dia untuk bangkit. Tapi saat ini orang yang membuat semangat, yang membuat bangkit ya idenya, terus gairahnya itu adalah kamu, tapi kamu sudah pergi ngeblok dia sehingga dia saat ini dalam keadaan ruwet atau tidak bisa berpikir baik atau tidak bisa memunculkan suatu tindakan yang apa ya, kalau aku lihat kan namanya orang kerja sendiri tuh ya punya butuh apa ya, ide, punya butuh sesuatu dilakukan atas pikirannya dia. Nah saat ini nggak bisa, bawaannya kesel banget, dongkol banget, jengkel. Aku rasain ya badannya juga sakit ya, fisiknya sakit karena kurang tidur, kurang istirahat, banyak kepikiran kamu. Dan aku lihat mulai terlihat lebih kecil ya badannya ya. Oke teman-teman, saat ini siapakah orang yang saat ini sedang kamu blok dan kamu menjauh dari dia? Kita lihat di kartu tarotnya ya. Siapakah orang ini? Orang yang sudah kamu blok. Oke. Aku lihat di sini ada Knight of Wands ya, seseorang yang punya kulitnya sawo matang ya, dengan rambut panjang sepundak. Oke, dan aku lihat matanya kecil tapi terlihat tajam ya, lihat tatapan matanya. Nggak natap ke kita sih, tapi kita bisa tarik ya. Sepertinya dia itu tajam ya matanya. Jadi bisa menembus kalbu kamu, jadi kamu kelepek-kelepek sama dia ya. Oke, teman-teman, ini kartunya aku beresin dulu ya. Kita beralih ke kartu tarotnya. Kita lihat orangnya siapa sih yang saat ini kamu blokir ya. Kamu jauhi orang ini. Oke, ini dia orangnya ya. Oke, kita tarik lagi kartunya. Siapakah orang itu yang kamu sudah blokir? Ciri-cirinya ya teman-teman ya. Kalau siapanya kan teman-teman udah tahu, dia pasti pacar kamu. Sekarang ciri-cirinya orang yang kamu blok atau kenapa kamu ngeblok dia ya.
Sebentar teman-teman, aku beresin dulu. Aku tuh nggak suka kalau di shuffle tuh ada yang kebuka ya. Oke, lanjut ya. Oke. Oh no, jadi teman-teman ya, orang ini adalah orang yang selain punya perasaan sayang dan cinta sama kamu, orang ini juga orang yang bekerja sama dengan kamu dalam suatu pekerjaan ya. Atau aku lihat di sini dia adalah orang yang sudah apa ya, orang yang sudah memiliki pasangan ya, sudah berkeluarga. Kita lihat lagi. Orang ini orangnya galak ya, tegas gitu, terus dingin, cuek, nggak bisa memperlihatkan keadaan dan perasaan dia sebenarnya ke kamu ya. Hati-hati teman-teman, orang ini tuh suka menilai, tapi tidak suka ditilai ya. Jadi nggak mau dikoreksi, dia suka mengoreksi kamu tapi sangat anti dikoreksi ya. Orangnya selalu mantau sampai hari ini teman-teman, meskipun ya teman-teman di sini ngeblokir dia, tapi dia di sini selalu dapat akun kamu dan dia selalu memantau itu dengan diamnya ya. Tapi dia nanti akan ada kayak ngambil celah buat bisa protes atau bisa ngomong sesuatu yang menyadarkan kamu. Dia punya keinginan ya di sana, bukan cuman liatin status kamu ataupun dia kepoin media sosial kamu, enggak, tetapi dia hanya lihat kebenaran apa dan kesalahan apa yang kamu lakukan setelah kamu sekarang ngeblokir dia, apa maksudnya gitu. Dia pingin tahu, dia kepo hal seperti itu. Dan aku lihat di sini dia memang orang yang bekerja atas idenya sendiri, tidak bekerja pada perusahaan atau instansi pemerintah, tetapi dia berniaga ya, dia berusaha sendiri untuk menghasilkan uangnya. Jadi dia tidak bekerja di suatu tempat orang lain ya teman-teman. Oke, kita lihat dia itu mungkin bos ya, atau kamu adalah pekerjanya dari dia, sehingga kalian ini saling jatuh cinta. Atau gini, mungkin dulunya sama-sama bukan siapa-siapa, tetapi saat sudah dekat dan berpacaran, seiring waktu berjalan ada kenaikan pangkat ya. Dia jadi seorang pemimpin, kamu mungkin jadi bawahannya dia, jadi karyawannya, atau bisa jadi kamu jadi muridnya ya. Dia jadi gurunya, seperti itu. Oke, di sini ada Queen of Pentacles ya. Seseorang yang memiliki usia setara dengan kamu atau lebih dewasa dari kamu ya. Dan orang ini sudah berkeluarga, tetapi dia selalu seperti orang yang single ya, orang yang sudah lepas dari ikatan pernikahan. Tapi sebenarnya dia ini memang sudah menikah, tetapi memang tidak bahagia atau tidak harmonis ya. Ada tertarik energi kesedihan yang aku tangkap di sini ya, bahwasannya memang dia kurang beruntung dalam hal perhatian dari orang terdekatnya ya, terutama keluarga dan juga kamu. Oke, teman-teman, kita lihat di sini mengapa kamu ingin meninggalkan dia ya. Kita lihat kenapa sih kamu mau ninggalin dia. Ciri-cirinya yang tadi, setelah kamu tahu ya bagaimana kondisi dan perasaannya dia, kondisinya dia saat ini setelah kamu tinggalkan, dan bagaimana atau mengapa kamu saat ini pergi ninggalin dia. Di sini ada Eight of Wands. Mungkin jarak sih aku lihat ya di sini teman-teman, nama dia sama dia. Teman-teman kalau dengerin channel aku kalau bahasanya itu kayak orang ngobrol ya, nggak seperti yang lain ya. Dia punya
apa ya, public speakingnya bagus gitu, tapi ya aku nggak terlalu suka dengan hal itu ya, karena aku orangnya ceplos-ceplos yang sebenarnya begitu. Oke, lanjut ya. Ini ada Eight of Wands ya. Jadi kamu dan dia ini punya jarak yang sangat jauh ya. Aku bisa pastikan ya di antara kamu memang jaraknya nggak ditempuh dengan berjalan kaki atau naik kendaraan sepeda motor, tetapi ini lebih dari itu ya, bisa dengan kereta atau pesawat gitu ya, atau mungkin kapal laut. Karena memang jaraknya sangat jauh, ini yang membuat kamu juga sepertinya agak ragu untuk meneruskan hubungan atau pingin ninggalin pergi dia ya gitu. Oke, ada lagi nggak sih apa yang menyebabkan kamu, karena LDR itu kamu nggak mampu ya. LDR mungkin kamu, aku lihat di sini bukan kamu yang nggak mampu, tapi aku melihatnya kamu mampu setia, mampu support dia, mampu percaya dia 100% dalam hal hubungan LDR. Tetapi aku ngelihatnya memang di sini kan, di atas sini ada kartu Knight of Wands ya. Kalau Knight of Wands itu kayak laki-laki atau perempuan genit ya, manja, suka menggoda. Jadi orangnya seperti itu cirinya, dan di sini yang membuat kamu kalau lihat komunikasinya dia terlalu friendly sama orang lain ya, sehingga ini yang menyebabkan kamu ragu ya. Udah LDR kamu ngecek dia lewat media sosialnya, membuat kamu kayak juga banyak hal yang nggak enak, nggak baik ya. Terus kamu juga di hatinya nggak nerima dengan keadaan sebenarnya, sikap dan perilakunya dia terhadap orang lain yang terlalu friendly, terutama kepada lawan jenis. Itu yang membuat kamu seperti kayak sudah meyakinkan dirimu sendiri berkali-kali ya untuk bisa setia dengan dia, mendampingi dia gitu. Tetapi yang aku lihat di sini, karena LDR di sini godaannya besar, godaannya kenceng, bikin kamu seperti kayak ragu ya untuk meneruskan hubungan. Tetapi kalau keprofesionalan kamu, meskipun saat ini kamu ngeblokir dia atau menjauh, tapi di sini komunikasi, seandainya gitu ya dia mendapatkan nomor yang baru untuk mencari kamu, untuk menghubungi kamu, kamu akan meladeni dengan baik. Kamu tidak pernah memberikan sikap yang kasar, perilaku yang jelek sama orang ini ya. Justru kamu di sini tetap menjaga komunikasi, bahkan aku lihat orangnya kamu ramah, juga apa ya, pandai bicara, dan juga aku lihat kamu banyak memaafkan ya. Karena sebetulnya memang kenapa kamu pergi ninggalin dia, karena mungkin lebih menonjol adalah orang ini sering banyak ingin dipuji, karena baju warna kuning yang ngejreng. Jadi orangnya itu selalu kepingin dilihat, selalu kepingin dipuji, dipuja, dan sedikit genit atau bisa jadi sangat genit. Jadi kamu memang selalu percaya dengan dia, tetapi lama-kelamaan hal-hal yang sifatnya kamu sudah tahu dari dia ya, akhirnya terjawab ya. Banyak orang yang mungkin dekat dengan dia karena di sampingnya di sini ada Three of Cups. Artinya dia bisa dekat dengan siapapun selain dengan kamu. Ini yang membuat kamu ragu ingin tinggalkan dia, ya. Aku lihat di sini ada Page of Pentacles. Kenapa kamu ingin ninggalkan dia? Kamu pingin konsentrasi ke karir, ya. Pingin lebih damai, pingin lebih fokus gitu hatinya ke satu jalur aja. Saat ini yang kamu ingin perbaiki, ingin kamu kuasai adalah karir kamu, keuangan kamu, kemajuan kamu untuk masa depan adalah di keuangan kamu. Kamu pingin gaya hidup kamu berubah. Kamu pingin nanti ke depannya bukan cuman di pikiran kamu, di planning kamu, kamu ingin begini, kamu ingin begitu. Kamu mau ya apa yang kamu inginkan ini terjadi. Misalkan aku lihat dari koin ya, ada koin di sini menandakan bahwa kamu pingin konsentrasinya di
karir dulu nih, di keuangan dulu, kamu memperbaiki ini gitu ya, untuk memperbaiki langkah ke depannya yang kamu ambil, yang kamu fokuskan lebih dulu adalah di keuangan. Jadi saat ini kamu ninggalin dia untuk perbaikan diri kamu dulu, yaitu di bidang keuangan. Oke, kenapa kamu ingin pergi ninggalin dia? Sakit hati ya. Oke, sudah jelas karena di sini ada Knight of Wands dan Three of Cups ditambah lagi ada Eight of Wands. Udah artinya memang dia rajin berkomunikasi dengan selain kamu, dia bisa akrab, friendly dengan siapapun. Jadi kamu juga punya intuisi yang tajam, aku lihat ya. Mungkin di hati kamu kerasa ya sesuatu yang dia lakukan kurang baik. Jadi endut gitu ya. Jadi hati kamu berdenyut, tapi bukan debar yang nyaman, yang enak, tapi justru ada sakit, ada perih di dalam jiwa ya. Seperti tadi yang aku lihat, dia juga merasakan perih, mungkin itu juga karma ya semenjak kamu blok dia. Dan di sini kamu pengen ninggalin dia karena memang kamu udah capek banget ya nutupin rasa kecewanya kamu, rasa sakitnya kamu sudah sangat lama sebenarnya. Lihat, sudah sampai dijahit, sudah sangat lama sebenarnya kamu teriris-iris perasaannya ya, melihat tingkah lakunya dia, melihat kebiasaannya dia bersama orang lain. Mungkin kamu tidak melihat mereka berpacaran atau memiliki hubungan, tetapi keakraban itu juga sudah menandakan bahwa dia tidak menghargai kamu, tidak menghormati kamu, tidak menjaga perasaan kamu. Di sana kamu terluka, teriris perasaannya ya. Sudah sangat lama sehingga si benang-benangnya ini tidak mampu menutup lukanya ya. Kamu mau memaafkan berapa kali pun masih terasa sakitnya ya. Aku lihat inilah yang menyebabkan kamu menjauh dari dia. Oke, kita tarik lagi. Di sini ada the tower, ini bahaya sih teman-teman ya. Memang ini sudah di batas kesabaran kamu ya. Selama ini hubungan ini putus nyambung, hubungan ini banyak sekali konflik ya. Aku lihat mungkin sudah hampir 3 tahun atau mungkin juga baru 1 tahun, tapi aku lihat di sini sudah hampir 3 tahun ya, tidak ada perkembangan. Semakin hari semakin buruk, semakin tidak karuan, sehingga perasaan kamu pun meledak pada akhirnya ya, meledak, kacau balau ya. Kamu mau apa ya, mau marah dia pun kamu tidak bisa ya, karena kamu lagi LDR, jadi kamu bisa menyampaikannya lewat teks, dan ini yang sudah membuat dia runtuh ya. Meskipun kamu mungkin tidak ketemu, tapi dengan bahasa teksmu ini membuat dia runtuh ya. Hubungan kalian tidak bisa diperbaiki. Memang kamu sudah banyak menahan emosi, dan pada akhirnya kamu pun meledak ya dengan kasus atau kebiasaan dia terlalu friendly sama orang. Akhirnya rasa kecewa kamu sudah nggak bisa dibendung lagi, dan kamu apa ya, teriak gitu, teriak sakit sekali karena rasanya ya menahan orang yang dicintai, sangat perhatian kepada orang lain, kepada yang bukan jadi tanggung jawabnya ya. Harusnya kan kamu sebagai kekasihnya, sebagai istrinya, sebagai suaminya gitu misalkan ya, harusnya kamu yang diberikan support, yang diberikan pengarahan, yang diberikan perlindungan, tapi kamu melihat dari bahasa-bahasa dia kepada orang lain jauh lebih baik. Makanya ini yang membuat kamu tidak bisa lagi bersabar, akhirnya pecah ya, marah gitu. Oke, apa yang terjadi teman-teman? Ini ada 2 kartunya yang kebuka, tapi karena udah kebuka, keambil tanganku, aku nggak bisa lepas ya. Ini mungkin ada semesta mau menyampaikannya dan aku harus sampaikan ya. Oke, di sini kenapa kamu mau ninggalin dia ya? Aku lihat di sini tingkat spiritual kamu sudah mulai muncul ya. Kamu sudah tercerahkan dengan banyaknya masalah percintaan kamu, dari sikap yang banyaknya dari dia ya teman-teman ya. Rasa sakit yang kamu terima itu sebenarnya lebih banyak kamu dapat
dari dia ya. Kamu di sini banyak memaafkan, udah waktunya gitu ya kamu move on, kamu memperbaiki diri kamu, menyehatkan diri kamu, sehingga kamu di sini sering lebih banyak menyendiri atau aku lihat lebih dekat dengan semesta ya. Kamu lebih senang dengan bangun malam, mungkin bagi teman-teman yang saat ini sudah rajin bangun malam ya, untuk menyembuhkan luka batinnya, untuk menguatkan jiwanya. Karena orang-orang yang sering bangun malam atau orang-orang yang suka, bukan dunia malam ya teman-teman ya, tetapi senang dengan keheningan, orang ini akan jauh lebih cepat sembuh dan move on dari rasa sakit hal apapun ya, dari segala bentuk apapun sakitnya. Mungkin dari sihir gitu ya, itu bisa teman-teman, karena dia lebih dekat dengan semestanya ya. Ataupun dia merenung tapi bukan dihabiskan untuk melamun ya, didekatkan hati kita tuh dengan pencipta dengan cara mendekatkan diri dengan sembahyang ya, dengan mungkin ada ritual lain yang membuat kamu tenang jiwanya dan kamu senang dengan hal itu, dan membuat kamu semakin lama semakin matang dan tahu ternyata selama ini tabiat dia kurang baik. Kenapa selama ini kamu tidak pernah bangun malam, tidak pernah berinteraksi dengan Tuhan? Bagaimana dia sudah menyakiti kamu, membohongi kamu, tapi kamu masih saja memaafkan dan mempercayai dia hingga hari ini. Dan saat ini kamu pun juga masih percaya dengan dia, dengan membiarkan dia ya, tetapi kamu juga tidak berdiam diri gitu, menunggu dia datang, menunggu sambutan perhatian dari dia, tetapi kamu mencari sendiri obatnya dengan cara sering melakukan pendekatan kepada Sang Pencipta. Hanya itu mungkin salah satunya yang aku lihat, dan di sini kamu sudah mendapatkan pencerahan itu dari hasil usahamu, dan dari situlah kamu bisa menangkap dan menilai karakter seperti apa dia, sehingga kamu mudah dan mampu memutuskan untuk pergi meninggalkan dia ya. Dan di sini ada energi the devil di perasaan kamu saat meninggalkan dia. Kamu masih belum bisa sepenuhnya ya tinggalin dia, tuh belum bisa. Kalau kamu saat ini sudah memblok dia dan ingin pergi tinggalin dia, tapi kamu belum bisa lupain, itu juga move on namanya ya. Dan kamu di sini sedang berusaha, kamu mengingat dia tapi kamu tidak membenci, tapi kamu mendoakan dia. The Hermit didoakan di dalam malam tempatmu sepi, dalam keadaan kamu sembahyang, kamu doain dia gitu ya, tanpa dia minta. Dengan begitu hati kamu menjadi tenang, dan di sini kamu pun tidak bisa lepas dari dia. Selalu kamu doakan dia, kamu perhatikan dia, dan kamu juga di sini masih baik, masih selalu memberikan support dan perhatiannya meskipun dia tidak tahu ya. Secara aku lihat kamu dari kejauhan selalu memantau dia juga untuk perkembangan, dan siapa saja saat ini teman-teman dekatnya kamu masih kepo, berarti kamu belum move on dong? Enggak, kamu sudah move on, tapi kamu hanya pingin tahu setelah kamu pergi gitu ya, apakah dia akan lebih hancur atau ada perubahan ya, seperti itu. Dan aku mau ngambil 5 kartu lagi ya. Aku lihat perasaannya dia saat ini setelah kamu tinggalkan seperti apa. Oke teman-teman, disimak ya. Seperti apa saat ini perasaan dia kepadamu? Bingung teman-teman ya saat ini perasaan dia. Oke, aku melihatnya dia masih pengen deket, tapi dia juga masih seneng ya, bersenang-senang, masih seneng hura-hura, masih seneng dengan hal-hal kalau aku lihat belum bisa lepas dari kebiasaannya gitu. Walaupun tadi di lintriknya kita lihat ya teman-teman ya, dia saat ini merindukan kamu, kecewa ya dengan perilaku dia sendiri, tetapi dia belum bisa teman-teman nih ya. Perasaan dia memang bingung saat ini, dia juga lagi mikir-mikir apa yang mesti saya lakukan nih
sedangkan saya masih belum bisa karena pekerjaan saya mungkin dekat dengan media sosial. Itu yang aku tampak lihat dari kartunya ya, sehingga dia masih belum bisa berjauhan dengan lawan jenisnya karena dia bekerja di media sosial atau sesuatu pekerjaan yang selalu ketemunya kebanyakan lawan jenis ya. Misalkan kalau kamu perempuan ya, kamu masih ada kesempatan ketemu sama orang-orang atau orang yang sudah memiliki suami istri gitu ya. Tapi kalau kamu adalah seorang laki-laki, ini yang bahaya, karena kalau laki-laki itu lebih banyak banget penggemarnya perempuan, sehingga ini lebih cepat terbukanya suatu hal yang tidak diinginkan ya. Dan perasaannya dia saat ini kepada kamu ya, dia masih butuh kamu teman-teman ya, dia masih membutuhkan support dari kamu. Seperti yang aku bilang tadi ya, dia tuh nggak punya ide gitu ya, nggak ada ide. Makanya setelah kamu pergi, keuangannya dia menurun ya, semangatnya dia turun gitu, karena hati dia sedang bermasalah, jadi dia nggak bisa berpikir maju. Dan saat ini dia butuh itu ya, untuk menyupport dia ya, untuk kebahagiaan dia adalah kamu. Dan saat ini perasaan dia masih belum bisa melupakan kamu, dan dia masih berharap bisa kembali komunikasi dan kembali ketemu lagi ya. Dia kepingin hal itu terjadi. Wow, aku lihat di sini ada energi malaikat ya yang melindungi kamu dan dia. Meskipun saat ini kamu dan dia, mungkin kamu udah ngeblokir dia, tidak saling komunikasi, tetapi hati kamu dan hati dia masih terkoneksi ya. Kamu sering ngedoain dia, dia ngedoain kamu ya. Kamu mungkin juga nggak bisa lepasin dia. Karena apa? Karena kamu masih membutuhkan energi dia. Begitu juga dengan dia sangat membutuhkan energi dari kamu, sehingga kalian berdua ini sebenarnya belum bisa berpisah sebetulnya, tetapi keadaan dan kondisi yang membuat kalian harus berpisah gitu. Kalau aku lihat di sini kalian direstui oleh semesta ya, dan aku lihat di sini memang harus banyak sabar, banyak mengalah, tetapi aku bisa sependapat dengan kamu. Kenapa kamu ninggalin dia ya? Karena dia terlalu friendly, dan ini yang bahaya ya. Ya apalagi sifat kamu adalah pencemburu. Kalau aku lihat di sini kamu hanya dia pingin kamu jujur, dia pingin kamu mencintai dia lagi ya. Jujur kalau hanya dia. Karena apa dia seperti itu tanyanya? Karena dia pun ngerasain pernah tidak baik kepada kamu, sehingga saat ini dia takut diperlakukan sama seperti kamu ya. Saat ini dia masih jiwa raganya butuh kamu, dan aku lihat gairahnya juga masih besar ke kamu ya teman-teman. Oke, kita ambil 2 kartu lagi. Walaupun dia saat ini sedang berusaha untuk dagang gitu ya, untuk berwirausaha gitu, untuk berniaga ya teman-teman, tetapi dia nggak bisa lupain kamu. Dan aku melihat dia punya plan, atau dia punya usaha nanti ya, pingin lebih dekat dengan kamu. Dengan caranya dia saat ini seperti apa, mendiamkan kamu kembali ya. Jadi perasaannya dia tuh sayang, dengan cara ngedimin kamu, pasti kamu bakal cari dia. Seperti itu yang dia rasa di dalam jiwanya, karena dia sendiri pun nyari kamu di saat kamu ngediemin dia. Akhirnya dia pun melakukan hal yang sama ya. Saat ini dia memang sedang berusaha buat ngelupain kamu, tapi nggak bisa gitu. Jadi dia bersikap diam juga untuk mereda perasaannya dia ya. Yang aku lihat di button of the deck-nya di sini ada Eight of Wands, artinya memang dia masih ada harapan, atau nanti kalian akan berkomunikasi kembali ya. Kalian akan bersama lagi atau tidak aku lihat belum tahu ya, tapi aku melihat dari kartunya nanti akan ada komunikasi lagi antara kamu dan dia. Dan dia juga sangat percaya banget bahwasannya kamu saat ini juga sedang kangenin dia, sedang merhatiin dia gitu. Makanya dia di sini tetap ya percaya dengan doa bahwa kamu juga sebenarnya masih sangat percaya kepada dia, dan dia pasti akan kembali ke kamu ya. Hanya pinginnya kamu tidak punya lagi masalah, jadi dia bisa ngedeketin kamu
dengan apa ya namanya ya, lebih cepat lah ngedatengin kamu di sini. Karena aku lihat di sini juga dia lagi konflik batin ya, lagi perang antara batin dan pikirannya dia ya, mau ditinggal apa mau bagaimana nih ya, tapi masih cinta banget, jadi nggak bisa ditinggal. Pada akhirnya yang hanya bisa dilakukan adalah merubah pikiran dia saat ini untuk tidak terlalu banyak berpikir tidak baik kepada kamu ya, karena perasaan sayang itulah membuat dia kayak berbenah gitu, berbenah diri, berbenah cara bicara dia, berbenah cara berpikirnya, karena dia masih mencintai kamu ya, masih berharap kamu bisa kembali lagi ke dia, dan dia benar-benar tidak dan belum bisa ditinggal pergi oleh kamu. Yang terjadi kalau kamu maksa tinggalin dia, maka for of words ya, dia akan berbaring sakit, lemah, mungkin juga lesu. Karena aku lihat di sini ada Three of Pentacles yang artinya adalah antara kamu dan dia masih belum bisa dipisahkan, dan kelak kalian bersama dan akan menjalin usaha bersama ya. Kalau aku lihat ke depannya nanti, karena dia masih sayang banget sama kamu, masih butuh support kamu, motivasi dari kamu, kata-kata dari kamu gitu ya. Dia sangat berharap masih ada kesempatan itu buat dia ke kamu. Oke, saat ini teman-teman selesai pembacaannya. Kedepannya akan seperti apa ya, seperti itu. Dia masih berharap kamu bisa kembali ke dia, ngasih perhatian gitu ya, ngasih sayang lah dalam bentuk apapun. Dia menunggu hari itu tiba. Dan saat ini apa zodiaknya, kita lihat ya teman-teman, kita lihat zodiaknya ya, zodiaknya hari ini. Ada Mars, Libra, Merkuri, Venus, Saturn, Sagittarius, ada Uranus. Wow, segitu aja ya, kita baca dulu planetnya ini ya, termasuk orang-orang yang yang hari ini kita bacakan ya. Ini dapat dapat kekuatan dari planet Mars, Merkuri, Venus, Saturnus, Uranus ya. Apa itu? Planet ini memiliki karakter masing-masing ya, jadi bisa membuat perilaku kepribadian orangnya itu berubah-ubah ya. Punya potensi kehidupannya seperti apa itu dipengaruhi oleh planet yang barusan kita tarik ya. Kalau untuk Mars ini adalah energi yang menggairahkan, artinya di dalam pembacaan ini masih ada rasa gairah yang ada di hubungan ini meskipun tanpa komunikasi. Kalau aku lihat seperti itu ya, ada mewakili energi gairah dan dorongan untuk hal seperti itu tuh ada gitu ya teman-teman, karena kangen gitu, nahan, apalagi ada LDR. Dan di sini aku lihat kamu juga orang yang nggak bisa dianggap sepele sama dia, makanya dia nggak mau kehilangan kamu ya. Ini masih termasuk tanda-tanda dalam zodiak Aries dan Scorpio ya, dianggap sebagai penanda dari planet Mars ini ya, yang bergairah, yang hot banget orangnya ya. Yang selalu meledak-ledak gitu, apalagi kalau nggak ketemu kangennya kayak apa dia, terus pas ketemu diem aja padahal kangen membara ya. Oke, ada Libra ya, ada dari Merkurius ya, melambangkan komunikasi. Jadi di hubungan ini tuh komunikasinya kurang. Kan kalau LDR tuh komunikasi harus dijaga supaya bisa langgeng. Jangan kemana-mana, jangan ngelabang kesana kesini. Kalau kamu pingin ngobrol ya cari pacarnya, cari handphonenya, telepon, atau kalau males chatan aja gitu loh ya. Karena Merkurius ini melambangkan komunikasi gitu, pemikiran logis. Kalau kamu nggak komunikasi, nggak cari dia, sedang apa kamu? Dia mikir, pasti ada something, ada sesuatu, logika aja gitu, main terus ya.
Dia pakai kecerdasannya gitu, jadi tambah panjang. Apalagi kalau orang yang intuisinya kuat, itu juga lebih berabe ya. Ini juga berabe. Bukan orang-orang yang punya pikiran logika itu nggak bisa berbuat apa-apa, justru lebih susah banget buat matahinnya ya. Oke, dia, ada di tanda zodiak Gemini ya, si Virgo yang dianggap sebagai tanda dari, apa ya, pemikiran logis, cerdas, dan komunikasi gitu. Jadi orang yang bawel, terus kamunya jadi diem. Misalkan ya, kamu punya pacar yang jauh, kamunya yang bawel, terus taunya dia tiba-tiba pendiam, cuek, atau kamu yang cuek, dia yang bawel, tiba-tiba jadi cuek, kan kamu jadi penasaran tuh, kenapa tuh, ada masalah apa tuh, ada dekat dengan siapa, pasti ada pengaruh ya kan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu pasti berpengaruh dan membuat kamu mikir yang aneh-aneh. Ada Venus ya. Venus tuh apa sih? Melambangkan cinta. Jadi walaupun saat ini kamu ngeblokir dia, dia masih punya perasaan cinta sama kamu ya. Dan aku lihat di sini ya, ini adalah Venus itu adalah lambang cinta, keindahan, kemewahan yang dimiliki oleh tanda zodiak Taurus dan Libra. Tuh, gimana coba orang-orang Taurus, orang-orang Libra, cakep-cakep kan orangnya? Gimana mau bisa dilepas coba? Ya nggak, orang cakep kok dilepas gitu aja gitu. Apalagi misalkan orang yang friendly itu orangnya kayak gitu, punya fisik sempurna, udah pasti ngelaba kemana-mana karena percaya dirinya kuat sehingga dia tidak mengindahkan bahwa dia sudah punya pasangan ya. Oke, ada Saturnus. Ini melambangkan disiplin, kerja keras. Aku udah bilang tadi di sini kan ada di dalam pembacaannya, seseorang ini bisa jadi orang yang bekerja sendiri tanpa bekerja pada orang lain atau perusahaan atau instansi pemerintah. Dan di sini Saturnus melambangkan disiplin, kerja keras dan ketekunan. Udah pasti orang ini punya bisnis sendiri, usaha sendiri ya, berniaga sendiri ya. Ini ada pada lambang zodiak Capricorn dan Aquarius. Oke, guys. Apalagi ini Sagittarius dan Uranus. Kita lihat bagaimana dengan Uranus, teman-teman ya. Kalau Uranus itu ya, kalau aku lihat di sini orangnya percaya diri gitu ya. Dia, mungkin karena ngerasa dia sempurna gitu, ngerasa dia kuat, jadi terlalu kebablasan sehingga dia tidak mengindahkan kalau dia sudah punya pasangan, sudah punya seseorang yang jauh di sana, tetapi dia berambisi gitu loh, ngerti nggak sih? Punya ambisi terus gitu loh, pengen deket sama ini, pengen kenal sama itu, nggak bisa jauh dari takutnya nanti orang itu jadi teman orang lain, dia nggak suka, jadi dia deketin, jadi kayak gitu. Jadi orangnya nggak boleh deket sama orang lain kecuali sama dia. Ini ya bikin kalian jadi nggak bisa akur karena sifat dia yang terlalu friendly. Oke, kita lihat. Wow, saat ini untuk apa namanya inisialnya ya. Aku nggak tahu kemana. Oke, untuk inisialnya teman-teman, aku ambilnya dari kartu aja ya, karena kartu atau abjad aku ketinggalan di kamar sebelah. Oke, kita ambil aja salah satu ya. Ada SCORPIO ya, ada PICIES dan nah ya. Ini dia huruf-hurufnya. Teman-teman ambil hurufnya aja ya, bukan zodiaknya. Aku ketinggalan di kamar sebelah, nggak mungkin aku matikan ya. Oke teman-teman, ini inisialnya ya. T. Silakan baca sendiri. Ih, jahat banget nggak sih gue nih ya. S K G H tambah ya. Huruf E, ada R, ada Y, ada C, Z lagi Z, D,
Dan oke, teman-teman semuanya ya. LDR itu emang sulit ya, kalau nggak bisa jangan deh ya punya kekasih atau pasangan yang LDR. Kalau kamu sudah menikah, ikut ya, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jangan ditinggal, jangan dibiarkan, karena berbahaya. Situasi di luar nggak aman guys. Sekarang banyak yang pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng, karena banyak ya pengaruh dari juga make up, dari kekuatan apa namanya, media sosial ya, sehingga mampu menjadi daya tarik kekasih kamu kepada orang lain lebih cepat, apa ya namanya, kayak pergi gitu ke lain hati, atau gampang friendly karena terlalu terlihat baik di layar gitu ya, namun kalau kenyataannya kan tidak. Tapi itu membuat seseorang jadi kayak percaya diri gitu ya, sehingga ya kalau mau ketemu pasti usaha dulu biar kelihatan tampak cantik, tampak ganteng, pasti ke salon. Ya namanya media sosial jangan terlalu dipercaya ya, karena aslinya nggak akan mungkin sama. 1001 yang hal seperti itu kamu nemuin ya. Nggak akan sesuai dengan prediksi kamu, nggak akan sesuai dengan harapan kamu. Yang jelas, kalau kamu sudah ketemu dengan dia, jangan kelamaan berpacarannya, langsung nikah gitu ya. Tapi kalau dianya belum siap, tinggalin gitu ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.